Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.290. Di video ini saya akan coba menganalisa saham Inco, Tins, dan Antam yang hari ini ditutup ARB. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Tins. Kita semua tahu hari ini Tins, Inco, sama Antam ditutup ARB. Karena memang jika kita lihat sampai saat ini saja nikel masih turun 6% lebih. Dan timah juga ditutup turun 1% lebih. Dan 2 hari yang lalu timah juga turun 6% lebih. Karena apabila komoditas nikel dan timah masih terus bergerak turun, Antam dan Tins masih akan sulit untuk bergerak naik. Karena memang mereka sangat terpengaruh dengan harga komoditas. Dan jika kita lihat untuk Tins hari ini turun 6% lebih di harga 1.890. Dan jika kita lihat penurunan ini membuat Tins telah berada di bawah support psikologis di harga 2000 dan telah berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 1950. Memang ini masih belum terkonfirmasi karena memang masih berada dalam garisnya. Tapi jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini tren Tins sudah mulai menurun. Karena memang pada saat itu juga harga timah juga mulai menurun. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan ini. Sedangkan asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang bisa trading cepat, bisa amati saham Tins besok. Karena masih ada peluang untuk rebound sementara. Jadi besok Tins masih ada peluang untuk berusaha naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila besok Tins terlihat rebound, kita bisa ikutan entry. Take profit apabila terlihat Tins masih gagal naik di atas harga 2000. Tapi apabila besok ditutup di atas garis EMA 50, saham Tins masih sangat layak untuk di hold. Berarti garis EMA 50 masih belum tertembus. Tapi apabila ternyata minggu depan besok Tins masih terus bergerak turun, maka Tins akan berubah menjadi downtrend untuk jangka pendeknya dan garis EMA 50 akan berubah menjadi resistennya. Dan Tins akan berpotensi untuk lanjut turun menuju support di harga 1700. Jadi teman-teman sudah harus hati-hati apabila telah berhasil membeli Tins di harga atas. Berikutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco hari ini juga ditutup turun 6% lebih ke harga 5.525. Jika kita lihat di grafik, sebelumnya Inco masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi memang sempat turun menyentuh garis EMA 50, tetapi tanggal 3 kemarin masih terbentuk candle hijau. Jadi masih bertahan di atas garis support ini. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 5.850. Tapi hari ini Inco ditutup gap down karena penurunan nikel yang lumayan tajam. Jadi memang terjadi panic selling sehingga pada saat awal pembukaan langsung gap down. Karena gap down ini kita bisa amati saham Inco pada perdagangan keesokan harinya. Jadi besok, hari Jumat besok, teman-teman bisa manfaatkan ini juga untuk trading jangka pendek. Dan jika kita lihat, saat ini juga Inco berada dekat dengan support di harga 5.500. Jadi ada 2 potensi untuk rebound, karena pertama dekat dengan harga 5.500, kedua sempat terbentuk gap down dan penurunan ini menurut saya hanya panic selling sementara. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Dari garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila besok berhasil rebound, kita bisa ikutan entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Jadi saran saya memang trading cepat saja apabila teman-teman berhasil dapat di sekitar harga 5.500 dan masih berhasil rebound. Tapi apabila ternyata minggu depan Inco gagal naik di atas garis EMA 50, kita harus hati-hati pada saham ini.
karena garis EMA 50 dengan 150 sangat jauh. Jadi apabila ini berubah menjadi resisten dan INCO terus turun, penurunan ini akan lumayan dalam. Jadi INCO apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini masih berpeluang untuk turun menuju harga 5.000. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ini di harga atas, harus waspada pada saham ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam hari ini ditutup turun 6% lebih ke harga 2.520. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Antam berada tepat di garis EMA 50 dan dekat dengan harga 2.500 yang merupakan supportnya. Jadi di antara ketiga saham yang tidak kita bahas tadi, untuk grafik Antam lebih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan jika kita lihat, Antam terlihat gagal bertahan di atas harga 2.800. Jadi saat ini harga 2.800 telah berubah menjadi resistennya. Dan secara tren Antam saat ini masih sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan distribusi. Dan asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Setelah 2 minggu terakhir ini terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi Antam bisa kita amati apabila besok asing juga masih mulai keluar, kita juga harus hati-hati pada saham ini. Berarti asing sudah mulai melakukan take profit. Dan untuk saham Antam juga bisa kita amati, karena besok juga masih ada potensi untuk rebound sementara. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi apabila besok berhasil naik, kita take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 2.700. Karena memang resisten harga 2.800, kemungkinan besar besok tidak akan naik mencapai harga tersebut. Tapi itu semua juga harus kita amati lagi pergerakan harga komoditas. Apabila besok pagi kita lihat harga komoditas sudah mulai bergerak naik, kita bisa amati ketiga saham ini. Tapi apabila ternyata besok kita lihat harga nikel dan timah masih terus bergerak turun, sebaiknya hati-hati pada ketiga saham ini, karena berarti ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi kita entry apabila memang ada potensi untuk rebound, bukan berarti kita entry karena harga sudah turun 6% lebih. Bisa saja besok masih melanjutkan penurunan ARB-nya. Jadi kita entry apabila ada tanda-tanda rebound. Dan tetap saran saya untuk saat ini hanya trading jangka pendek. Walaupun tren Antam saat ini masih bagus. Jadi memang untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di harga atas, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi sama untuk saham seperti saham INCO juga, apabila garis EMA 50 ini terlewati, kita harus hati-hati. Karena garis EMA 150 juga lumayan jauh dengan garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.